Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang saya takzimi para peserta Mishkatul Quran online di kelas pengajian adab, yang mana kita masih membahas mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari kitab Ta'lim Muta'allim karangannya Syekh Zarnuji, yang kemarin kita sudah bahas dan sudah sampai kepada bab yang ketiga untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu ilmu, utuhnya ilmu terbuka kepada kita, dan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan Allah berikan balasan berupa ilmu yang barokah yang bermanfaat untuk diri kita, hilang kebodohan kita, dan bermanfaat untuk orang lain, menghilangkan kebodohan orang lain. Nah, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para peserta yang insya Allah berikan keberkahan waktu, kelapangan waktu, dan kebermanfaatan waktu, yang mana pasti malam hari ini memiliki banyak aktivitas ya, tapi bisa menyempatkan diri untuk bisa bermajelis ilmu. Nah, mudah-mudahan setiap waktu yang dihabiskan dalam majelis ilmunya ini mendapatkan balasan pahala yang sebaik-baiknya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pasal pertama kita sudah bahas. Kemudian yang kedua juga sudah. Sekarang kita masuk di pasal yang ketiga dari beberapa pasal yang akan kita coba selesaikan dari pengajian adab dari kitab Ta'lim Muta'allim. Nah, sebentar. Kita akan masuk ke faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyari wastabati alaihi. Faslun, fasal fi ikhtiyar memilih, memutuskan, al-ilmi memutuskan untuk memilih belajar ilmu, wal ustazi memilih guru, wasyariki memilih teman, wastabati alaihi dan bagaimana tabah di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi yang mau kita bahas terkait tentang bagaimana memilih ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, kemudian bagaimana memilih guru, belajar bersama dengan siapa, bagaimana caranya, kemudian teman saat belajar seperti apa, bagaimana cara bertemannya, kemudian bagaimana supaya kita bisa tabah di dalam menuntut ilmu. Nah, kita mulai. Bismillah. Yanbaghi li talibil ilmi an yakhtaru min kulli ilmin ahsanuhu wa ma yahtazu ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali.
yang bagi seyogyanya bagi penuntut ilmu, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an yakhtaru min kulli ilmin, hendaklah memilih ahsanahu, memilih, berikhtiar, memilih yang terbagus, memilih, berikhtiar yang terbagus. Wa mayahtaju, dan yang dibutuhkan, ilaihi fi amri dinihi, yang paling dibutuhkan dalam urusan agama. Fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Lalu ilmu ilmu yang dibutuhkan itu akan dimanfaatkan untuk waktu yang akan datang. Nah, jadi kita sebagai seorang tulab, sebagai thalibul ilmi, maka kita harus memilih mana yang paling bagus, ahsan, yang paling ahsan atau yang paling bagus, dan mana yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita, tentunya dalam agama kita, nah, dalam kehidupan masyarakat dan sosial kita. Di waktu ini, apa yang paling bagus dan apa yang paling dibutuhkan. Nah, kemudian yang paling bagus dan yang paling dibutuhkan itu, itulah yang harusnya kita pelajari terlebih dahulu. Nah, sebagaimana disampaikan di sini, yuqaddima ilmi tauhidi wa ya'rifallaha ta'ala bil dalil. Hendaklah lebih dahulu kita itu mempelajari ilmu tentang tauhid. Nah, ilmu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akidah, kan? Nah, wa ya'rifallaha ta'ala bil dalil. Kemudian ilmu tauhid ini juga berkaitan dengan mengenali Allah. Wa ya'rifallah. Ini yang perlu kita pelajari pertama. Bagaimana kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, lengkap dengan dalil-dalilnya. Misalnya Allah wujud, Allah itu ada, wujudnya kidam, kemudian baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi, seperti itu. Sampai habis, yang paling dasar. Nah, kita mengenal Allah, kita mengenal ada 99 namanya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, seperti itu. Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang, seperti itu. Kemudian Allah yang Maha memiliki segalanya, Ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki. Ini yang pertama harus kita ketahui. Kemudian mengenali Allah ini merupakan salah satu keutamaan. Ma'rifatullah ini merupakan salah satu keutamaan yang paling utama. Nah, ma'rifatullah. Karena berkaitan dengan iman. Nah, berkaitan dengan iman. Nah, dan iman ini merupakan landasan dari ilmu, ya kan? Iman merupakan landasan dari ilmu. Bagaimana disyarah di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, wa yuqaddimu ilmat tauhid, bagi seorang pelajar dalam mendahulukan ilmu tauhid, ma'dufun ala yakhtara ay, wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuqaddima ilma at-tauhid alladhi huwa asasu sa'iril ulumi 'alaiha. Bagi seorang pelajar, seorang tulab, siswa, mahasiswa pun, ataupun santri kalong, ya kan, ataupun pelajar otodidak, siapapun kita, bagi kita seorang pelajar, hendaklah kita mendahulukan ilmu tauhid. Lafadznya wa yaqdamu ilmu tauhid, dihubungkan atau atof, ya, atof, wa yuqaddimu ilmu tauhid, ini dihubungkan atau atof dengan lafadz ala yakhtari. Nah, yang artinya, dan hendaklah bagi seorang pelajar untuk mendahulukan ilmu tauhid. Yang mana ilmu ini merupakan dasar atau asas. Wa asas susairil ulumi 'alaiha.
asas atau dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi ilmu itu kan memiliki asas, memiliki dasar. Nah, asasnya atau dasarnya adalah ilmu tauhid. Nah, kemudian selain daripada itu kan ada juga kaidah ya. Iman dulu baru Al-Qur'an, ya. Nah, ini slogannya Kutab ya. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Qur'an. Nah, ini juga menjadi perhatian kita juga. Nah, makanya kenapa ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu yang berhubungan dengan tauhid. Ilmu yang berhubungan dengan tauhid. Nah, sampai di sini eh, berarti sudah jelas ya. Kalau kita mau belajar, maka kita pelajari ilmu tauhid terlebih dahulu. Baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya alasan imannya seorang mukallid sah namun berdosa. Nah, ini ada pembahasan di dalam syarahnya. Di dalam teks dikatakan bahwa imannya seorang mukallid sudah dianggap mencukupi meskipun ia tidak berupaya menggalinya. Nah, ini berkaitan dengan tulisan Syekh Al-Januzi di bait yang selanjutnya atau di kalimat selanjutnya. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Karena orang yang imannya hanya taklid, taklid saja. Imannya hanya taklid. Sekalipun menurut pendapat kita sudah sah, namun tetap berdosa sebab meninggalkan usaha untuk mencari sebuah dalil. Artinya hanya ikut-ikut saja, seperti itu. Tidak berusaha untuk mempelajari kok seperti ini dan seperti itu. Kok bisa seperti itu? Nah, di dalam teks ini dikatakan bahwa imannya seorang mukallid atau taklid tadi sudah dianggap mencukupi meskipun ia tidak berupaya mencari atau mencari dalil. Ya, kan? Namun dengan hanya bermodalkan taklid ini akan mendapatkan dosa walaupun keimanannya syah. Apa alasan yang mendasari hukum dosanya orang tersebut? Karena meninggalkan istidlal. Jawabannya karena dengan tidak beristidlal ini berpikir akan keberadaan, keesaan, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya berimannya sampai kepada tahapan mencari dalilnya seperti itu. Maka sama halnya ia tidak mensyukuri karunia nikmat yang berupa akal. Sebab itulah dia berdosa. Artinya dia hanya berkeyakinan, saya yakin, saya beriman, saya percaya bahwasanya Allah ada, saya percaya sifatnya Allah. Tapi dia juga sampai berusaha mencari apa dalilnya. Dia tidak sampai berpikir bagaimana Allah itu menciptakan yang ada seperti itu. Bukan berpikir tentang Allahnya itu bagaimana dan bagaimana, tapi penciptaan Allah. Maksudnya yang apa yang diciptakan oleh Allah. Misalnya kita berpikir, Masya Allah, Allah menciptakan gunung yang besar aja mampu, gitu. Apalagi menciptakan kita yang kecil. Berpikir, memunculkan dalil seperti itu kan. Nah, lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Namun ia berdosa karena tidak mau berpikir atau beristidlal.
li'anna Allah Ta'ala a'ta ni'matal aql lil insani liyastadilla bihi ala wujudihi wa wahdatihi wa ummahati awsafihi falamma lam yastadilla bihi ma kana mu'diyan syukra ni'matil aql fa bisababi kufranin ni'mah kana asiman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa akal bagi manusia supaya mereka menggunakannya untuk mencari bukti-bukti. Allah memberikan kita akal, memberikan kita manusia akal, maka kita ditugaskan Allah untuk mencari bukti-bukti atau istidlal atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ada yang diciptakan berarti ada pencipta. Kalau ada gunung berarti ada yang menciptakan gunung. Nah, itulah proses berpikiran seperti itu. Maka dengan itu imannya bisa menjadi kokoh. Nah, beristighfar atas wujudnya Allah, keesaannya Allah, dasar-dasar dari sifat-sifatnya Allah. Nah, sebab itu seorang yang tidak mau beristidlal, berpikir tadi, dengan menggunakan akal pikirannya, maka dia sama halnya tidak mensyukuri nikmat akalnya. Maka dengan sebab itu dia bisa kufur nikmat. Nah, kufur nikmat akal. Maka dari situlah di sini disampaikan oleh Syekh Al-Janozi bisa berdosa. Nah, kalau dia tidak beristidlal, dia hanya taklid. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya wa yahtarul atiqa dunal muhdasati. Hendaklah pula memilih ilmu-ilmu yang hendaknya pula kita memilih ilmu-ilmu yang kuno, bukan yang muhdasati, bukan yang baru. Nah, kok bisa nih? Nah, ini jangan dipotong-potong ya, harus lengkap dia kita baca dan kita pahami. Qalu alaikum bil atiqa wa iyyakum wal muhdasati. Banyak ulama berkata, tekunilah ilmu yang atiqa, yang kuno, dan ilmu yang kuno atau yang lama, ilmu-ilmu terdahulu. Nah, nanti kita akan lebih lanjut, kita akan ketahui. Nah, selanjutnya, wa iyyakum wal muhdasati, dan takutlah akan ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadali allazi zahara ba'dal inkiradi al-akabiri minal ulama'i. Takutlah kamu akan sibuknya dirimu dengan perdebatan yang nampak setelah tiadanya ulama-ulama besar. Nah, kita coba jelaskan yang tadi yang di atas dulu ya, tentang tekunilah ilmu-ilmu yang kuno tadi. Nah, dikatakan bahwa anjuran dari Syekh Ad-Darusi untuk hanya mempelajari ilmu yang kuno tadi yang ditinggalkan oleh Nabi dan penerusnya, ini kalau tidak hati-hati bisa menafikan cabang-cabang ilmu keagamaan yang datang setelahnya. Nah, sebagaimana contoh ilmu mantik dan filsafat yang juga diklaim bertentangan dengan hadis Nabi kan, yang dia kutip di halaman berikutnya. Al-hikmatu dolatul mu'min aina ma wajada ha akhadhaha. Hikmah adalah pembendaharaan yang hilang dari orang beriman. Dimanapun kalian temukan, ambillah. Maka hal itu dapat dibenarkan. Nah, ilmu agama atau distilahkan ilmu syar'i
adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat ya? Yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Nah, untuk itu ilmu filsafat, ilmu mantik bukan termasuk ilmu syar'i. Karena ilmu itu dibawa oleh pendahulu-pendahulu kaum Yunani. Bahkan dikatakan ilmu tersebut haram untuk dipelajari. Walaupun ada yang mengatakan ilmu mantik boleh dipelajari dalam beberapa catatan. Keterangan dari Syekh Al-Zarnuji ini tidak bertentangan dengan hadis di atas, karena yang termasuk dari lafaz ikmah, tadi al-hikmatu dolatul mu'min, aina ma wajadaha akhazaha. Karena yang dimaksud hikmah itu adalah Al-Quran, ilmu dan fikih di dalam koridor yang syar'i. Jadi hikmah adalah pembendaharaan yang hilang dari orang beriman. Dimanapun kalian temukan, ambillah. Makanya di situ tidak bertentangan atau tidak menyalahi kaidah. Karena dimaksud hikmah tersebut adalah Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil apa? Ilmu, kemudian fikih. Tentunya di dalam koridor syar'i. Sedangkan untuk selainnya itu bukan dinamakan dengan ilmu syar'i. Bagaimana di dalam syarah ini, hendaknya bagi seorang pelajar untuk memilih ilmu kuno, maksudnya tadi ilmu yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi. Nah, ilmu yang dibawa serta diajarkan oleh Nabi. Itu maksudnya ilmu yang kuno ya. Nah, Al-Quran salah tangkap. Kemudian selain diajarkan oleh Nabi, juga para sahabat, kemudian para tabi'in. Nah, bukan sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya baru dalam artian ilmu-ilmu yang tidak ditemukan di zaman atau masa mereka. Namun, ilmu tersebut muncul setelah masa mereka sebagaimana ilmu mantik, ilmu hikmah, dan ilmu perdebatan. Maka para pakar ilmu berpendapat konsistensilah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang datang dari Nabi. Dan takutlah untuk mempelajari ilmu yang sifat-sifatnya baru. Nah, himbauan ini merupakan peringatan yang artinya jauhkanlah diri kita dari ilmu-ilmu yang sifatnya baru. Nah, maksudnya itu ilmu mantik, filsafat, dan dengan disampaikan juga oleh Imam Mujahid berkata, hikmah itu adalah Al-Quran. Hikmah itu adalah Al-Quran, ilmu dan fikih. Serta para sahabat juga berkata, wahai Rasulullah, apa pembendaharaan orang mukmin yang hilang? Hikmah yang hilang itu katanya. Nah, disampaikan oleh Rasulullah ilmu, maksudnya ilmu yang syar'i. Dan yang dikendaki dengan ilmu tentu ilmu yang syar'i tadi, yang fungsinya untuk mengetahui hal-hal yang wajib bagi tiap orang mukallaf, bagi kita, apa saja yang wajib bagi kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang tidak syar'i, nah ini lebih baik dijauhi. Nah, kenapa kok ilmu mantik ada kaitannya? Ilmu mantik itu apa? Nah, wa ammal mantiqu fahuwa madkhalu. Ilmu mantik merupakan sebuah disiplin ilmu yang masuk pada ilmu filsafat. Di sini disebutkan di dalam kitab ini pengantar sebuah keburukan. Nah, tentunya pengantar sebuah keburukan itu sama buruknya dengan keburukan tersebut, ya kan? Nah, jadi jangan sibuk dengan belajar ilmu mantik atau filsafat. Sibukkanlah belajar yang ilmu yang syar'i yang memang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, nah, kemudian ilmu olah kata dan perdebatan.
Dalam redaksi matan tadi kan diterangkan sebaiknya bagi pelajar untuk tidak mempelajari ilmu ulama kata dan menyibukkan diri pada perdebatan. Jadal kan, ada jadal. Nah, kita langsung kepada matan selanjutnya. Fa'innahu yub'idu taliba 'anil fiqh ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة. Kenapa kita harus menjauhi tadi itu ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu jadal terkait perdebatan, kemudian ilmu olah kata, ya kan? Dan tidak boleh kita sibuk dengan itu. Jawabannya juga ada di matan selanjutnya ini. Fa'innahu yub'idu taliba 'anil fiqhi wa yudayyi'u umra wa yurisul wahsyata wal adawat. Sebab menjauhkan kita dari ilmu fikih. Nah, jadi kalau kita sibuk belajar ilmu perdebatan, sibuk belajar ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang tidak kita perlukan untuk saat ini seperti itu. Nah, itu bisa jauh dari tujuan utama kita untuk mempelajari ilmu fikih misalnya. Nah, itu apa? Hanya menghabiskan waktu di sini sampai dan tidak ada gunanya. Bahkan bisa menumbuhkan sikap yang antipati atau bahkan liar, nah, yang gemar bermusuhan, gemar bermusuhan. Nah, wa huwa min asyratis saati wal wartifa'il ilmi wal fiqhi kaza warada fil hadis. Dan itu termasuk tanda hari kiamat, ya. Nah, bila ilmu itu lenyap diangkat, ya, lenyapnya ilmu pengetahuan, ya kan, dan fikih. Nah, tanda hari kiamat, orang sibuk berdebat, ya kan, kemudian sibuk menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Wa amma ikhtiyaru ustazi fayambagi ayyaktarul a'lam wal awra'a wal asanna. Dan dalam memilih guru, hendaklah mengambil ilmu atau berguru kepada yang lebih alim, lebih wara' dan juga lebih tua usianya. Saya jadi ingat ketika kami mengambil sanad dengan guru kami, ini juga yang menjadi dasar. Ambilnya kepada yang lebih alim, lebih wara' dan lebih tua usianya. Kama ikhtara Abu Hanifah hina izin Muhammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Sebagaimana Imam Abu Hanifah dalam hal ini memilih Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman, alim, lebih wara', lebih tua. Setelah itu beliau berangan-angan dan berpikir. Wa qala Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, wajadtuhu syekhan waquran haliman saburan. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, beliau itu Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman. Nah, guru yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Bagaimana beliau? Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman. Nah, kata Imam Abu Hanifah, saya kenal beliau itu sebagai sosok orang tua yang agung derajatnya, yang mudah bertoleransi, kemudian saburan. Beliau juga seorang yang penyabar di dalam mendidik. Wa qala sabattu 'inda Muhammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Dan beliau berkata lagi, saya, kata Imam Abu Hanifah, mengabdi kepada beliau Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman, maka saya pun makin berkembang. Nah, artinya kita juga harus cari juga guru yang ketika kita berguru dengan guru itu, kita juga nanti
bakalan bisa berkembang. Nah, seperti itu. Karena ada juga guru yang hanya sebatas menyampaikan ilmu, kan? Jadi kan kalau kami dulu pernah belajar, ada guru yang memang uh, dia sebagai pembuka jalan untuk kita juga bisa menjadi guru. Ada juga guru yang hanya mentransfer ilmu saja. Ada juga guru yang hanya menyelesaikan kewajibannya saja. Nah, seperti itu. Yang mana yang baik? Yang baik itu yang seperti dicontohkan oleh Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman yang membuat kesempatan Imam Abu Hanifah bisa berkembang. Waqala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi qala an wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama 'ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Imam Abu Hanifah sebentar. Imam Abu Hanifah berkata, saya mendengar salah seorang ahli hikmah dari beberapa ahli hikmah di daerah Samarkand. Beliau berkata, ada salah seorang pelajar yang mengajak saya untuk bermusyawarah mengenai masalah mencari ilmu. Sedang ia sendiri telah bermaksud pergi ke sebuah tempat ila Bukhara, ke Bukhara untuk belajar di sana. Wa kadza yanbaghi an yushawira fi kulli amrin. Demikianlah maka seharusnya pelajar bermusyawarah dalam segala hal. Ada seorang yang datang ya kan kepada Imam Abu Hanifah untuk bermusyawarah tentang mencari ilmu bagaimana. Padahal dia sudah mau pergi ke Bukhara untuk belajar. Tapi dia masih menyempatkan atau memilih untuk bermusyawarah. Nah, begitulah ketika kita mau belajar, seharusnya kita juga bermusyawarah dalam segala hal. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu, karena sesungguhnya Allah SWT memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri wa lam yakun ahadun afqana minhu wa ma'a zalika umira bil musyawarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal supaya bermusyawarah dalam segala hal. Dan tidak ada orang yang lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Rasulullah itu sudah dijamin kan mendapatkan wahyu bahkan. Tapi tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti qala Ali ma halaka amru'un an musyawaratin. Nabi SAW pun bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya dalam segala hal, ya kan? Sampai beberapa kebutuhan rumah tangganya Sayyidina Ali, karamahullahu wajhan, berkata, sampai kebutuhan rumah tangganya Sayyidina Ali karamahullahu wajhan juga berkata, seseorang tidaklah akan rusak atau hancur setelah dia bermusyawarah. Kila rajulun wa nisfun rajulin wala syai'. Dikatakan satu orang rajulun utuh, satu orang rajulun, setengah orang nisfu rajulun, dan orang tak berarti la syai'. Farrajulu man lahu ra'yun sahibun wa yushawirun. Rajulun yang utuh tadi
orang yang mempunyai pendapat benar dan juga mau bermusyawarah. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun. Sedangkan setengah rajulun tadi, nisfu rajulun tadi, yaitu seseorang yang mempunyai pendapat benar tetapi tidak mau bermusyawarah. Setengah rajulun ya, nisfu rajulun. Atau bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat. Ikut bermusyawarah tapi tidak mempunyai pendapat. Nisfun rajulun, ya kan? Sahibun walakin la yashawiru atau yushawiru walakin la ra'ya lah. Sampaikan seperti itu. Dia mempunyai pendapat benar tetapi tidak mau bermusyawarah, atau dia bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat. Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yashawiru. Dan orang yang tidak berarti, la syai', orang yang tidak berarti adalah seseorang yang tidak mempunyai pendapat, kemudian dia juga tidak mau bermusyawarah. Yang bagus tadi dianggap berarti atau dianggap rojul, ya. Dia orang yang mau bermusyawarah, seperti itu. Apalagi di dalam menuntut ilmu, bermusyawarah, mencari guru, dan seperti itu. Bahkan ketika kita mau pindah kepada guru yang lain, kita juga harus bermusyawarah. Musyawarah itu banyak ya. Nah, kebetulan di sini kita membahasnya dalam ranah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dalam segala hal harusnya bisa diterapkan musyawarah. Di dalam kitab ini Ta'limut Ta'alim disampaikan peran musyawarah itu sangat penting. Sangat penting dalam kesuksesan penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu. Nah, sedikit lagi. Yang selanjutnya, sahibun walakin, yang yang selanjutnya, waqala Ja'farus Shadiqu li Sufyana Ats-Tsauri rahimahullah, syawir li amrika ma'al ladina yakhshawna Allah Ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah Ta'ala, musyawarahkan urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau bermusyawarah, musyawarahkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha fakanal musyawaratu fi ahammu wa aujabu. Menuntut ilmu merupakan bagian yang paling mulia, perkara mulia, dan juga perkara yang sulit. Nah, sebenarnya sulit karena mulia pasti nanti banyak rintangan dan kesulitan. Nah, karena itulah diperlukan musyawarah di dalam menuntut ilmu, di dalam memilih siapa guru, bagaimana belajarnya, dan lain-lain. Makanya kalau di dalam kelas itu kan baru mulai kelas, ada namanya kontrak belajar. Kontrak belajar ini kan sama dengan musyawarah kan. Kumpul dulu, kemudian disampaikan kesepakatan bersama, sampai kepada penandatanganan peraturan dan lain-lain. Musyawarah, supaya bisa berjalan dengan lancar kelasnya. Qala al-hakimu idza jahatta ilal Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah. Imam Al-Hakim berkata, jikalau engkau pergi ke Bukhara, janganlah kamu tergesa-gesa untuk mendatangi para imam atau ulama. Wamkus syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustazan. Tenanglah terlebih dahulu selama 2 bulan untuk mempertimbangkan dan memilih guru. Fa innaka in zahabta ila alimin wa bada'ta bisabaqi rubbama la yu'jibuka dari siyatuhu fatatrukahu wa tadhhaba ila akhar fala yubaraku laka fit ta'allum. Karena sesungguhnya kamu ketika mendatangi orang alim atau datang kepada guru alim dan
mau mulai untuk mempelajari ilmu kepadanya, terkadang pengajaran yang disampaikan tidak menarik. Kemudian bisa saja kamu tinggalkan, kan? Kemudian pindah kepada guru yang lain. Maka hal yang tersebut tidak merasa tertarik dengan pelajarannya, meninggalkan guru, berpindah kepada guru yang lain. Nah, hal tersebut menyebabkan kurangnya barokah, menyebabkan tidak mendapatnya barokah. Nah, barokah dalam belajar. Kalau yubarokulaka fit ta'allum, tidak mendapatkan barokah di dalam belajar. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyari ustazi wa syawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu. Karena itu pertimbangkanlah dahulu sebelum belajar. Pertimbangkanlah, pilih guru yang tepat, bermusyawarah, cari tahu bagaimana guru tersebut, latar belakangnya seperti apa. Sehingga ketika kamu sudah memilih, ketika kita sudah memilih, kita tidak lagi meninggalkannya atau kita tidak berpaling kepadanya. Kan ini terkait juga dengan menjaga hati guru kita. Nah, apalagi kalau misalnya sering muncul dan sering hilang, kan? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tanpa ada kabar, tanpa ada izin. Nah, ini juga bahaya. Bisa menghilangkan kebarokahan dalam menuntut ilmu. Fatasbuta indahu hatta yakuna ta'allum muka mubarakan wa tantafi'a bi'ilmika kasiran. Nah, dengan begitu kita mendapat kemantapan. Nah, dengan musyawarah tadi kita bisa mendapatkan kemantapan. Mantap kita dalam belajar bersama dengan guru. Mendapat barokah tentunya nanti. Dan bisa mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita peroleh, kan? Wa'lam bi anna sabra. Kita ulang. Wa'lam bi anna sabra wa thabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun kama qila syi'run. Ketahuilah as-sabra, sabar, was-sabata dan tabah. Ketahuilah sabar dan tabah itu pokok yang paling penting. Wa'lam, ketahuilah bi anna sabra, sabar, was-sabata, sabat, tabah, aslun kabirun, pokok yang paling utama dalam segala hal. Jami'al umur. Nah, sabar dan tabah ini merupakan pokok yang paling utama di dalam segala hal. Walakinnahu azizun kama qila syi'r. Tetapi jarang yang bisa melakukan, ya kan? Sebagaimana disampaikan di dalam syair. Likullin ila sya'wil ula harakat. Lakin azizun fir rijali sabatu. Hati semua orang menginginkan derajat yang tinggi. Ula. Hati semua orang menginginkan derajat yang tinggi. Tetapi azizun fir rijali sabat. Tapi sedikit dari yang menginginkan derajat yang tinggi tadi mau sabat, mau tabah atau mau sabat. Kila syaja'atu sabrun sa'ah. Akan dikatakan yang namanya pemberani itu atau yang namanya derajat yang tinggi itu adalah yang mampu sabar. Sabrun sa'ah, yang mampu sabar terhadap waktu. Fayam bagi maka li talibil ilmi, maka sebaiknya bagi pelajar an yathbuta wa yasbira. Milikilah hati yang sabat, hati yang kokoh, yang teguh, dan wa yasbira, yang sabar di dalam belajar kepada seorang guru atau kepada guru.
Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtara. Dan dalam mempelajari kitab-kitab atau mempelajari ilmu, jangan sampai ditinggalkan sebelum kita sempurna mempelajarinya. Jangan sampai ditinggalkan sebelum kita sempurna pelajarinya. Miliki tadi apa namanya? Sabat wa yasbirah. Miliki sabat, tabah hatinya, kokoh hatinya, teguh pendiriannya, kemudian sabar. Wa ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla ayyat taqina awal. Dan dalam satu bidang disiplin ilmu, jangan sampai menekuni bidang lain sebelum benar-benar memahaminya. Artinya jangan pindah-pindah. Sabar dulu di satu bidang, sabar dulu, kemudian baru pindah ke yang lain. Seperti kita belajar Al-Quran, sabar dulu mempelajari cara membacanya. Dari awal, sabar mempelajarinya dari awal, baru naik ke level selanjutnya, naik lagi seperti itu. Jangan pingin cepat-cepat selesai, atau ketika gurunya lambat sedikit atau mengulang lagi, cari guru yang lain. Tidak seperti itu. Sabar dan sabar. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi darurah. Dan juga dalam tempat belajar, jangan sampai sering berpindah-pindah tempat. Sering berpindah-pindah tempat belajar. Nah, kecuali karena terpaksa atau darurat. Nah, kalau udah terpaksa, darurat, baru pindah. Kalau tidak, jangan sering pindah-pindah tempat belajar. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Kalau hal ini dilanggar, maka dapat berbuat urusannya jadi kacau balau. Urusan tidak jelas. Wa yushkilal qalba wa yudai'u awqati wa yu'zil mu'allim. Hatinya tidak tenang, waktunya terbuang sia-sia. Bahkan dia bisa awqati wa yu'zil mu'allim, melukai hati gurunya. Karena pindah-pindah tempat tadi bisa melukai hati gurunya. Nah, insyaallah ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi sebelum kita akhiri. Wayambagi ayyasbira amma turidu nafsuhu wa hawa'u. Sebaiknya pula bagi seorang pelajar selalu sabar di dalam mengikat atau mengekang hal-hal yang berkaitan dengan nafsuhu wa hawa'u, berkaitan dengan hawa nafsunya. Sebagaimana seorang penyair berkata, qala syair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar sesuatu hal yang hina. Wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Orang yang kalah dengan hawa nafsunya itu berarti kalah dengan sesuatu hal yang hina. Nah, maka harus bisa kuat mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini sesuatu yang hina. Kalau kalah, maka kalah dengan yang hina. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati. Nah, pencari ilmu juga harus sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Kila khazainul muna ala qanatiril mihani. Nah, karena gudang, simpanan cita, atau maknanya tumpukan atau ya gudang lah, gudang segala cita-cita itu atau sesuatu yang tinggi yang kita impikan, sesuatu yang tinggi yang kita impikan atau cita-cita besar kita itu simpanan gudangnya itu terletak pada banyaknya bencana atau banyaknya cobaan. Nah, jadi semakin banyak bencana, semakin banyak cobaan yang dirasakan, itu berarti semakin tinggi cita-cita yang mungkin dia bisa dapatkan. Atau semakin tinggi cita-citanya, makna lainnya, semakin tinggi cita-citanya, semakin tinggi juga lah cobaan atau bencananya. Seperti itu. Wa unsidu tu wakila innahu li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhan. Nah, seperti
Seperti yang disyairkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menyampaikan, "Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Engkau tidak bisa meraih ilmu tanpa memaknai atau tanpa memakai 6 perkara. Atau engkau tidak bisa mendapatkan ilmu tanpa 6 perkara. Engkau tidak bisa mendapatkan ilmu tanpa 6 perkara. Mantap. Saya ulang. Ala la tanalul ilma illa bisittati. Sa'umbika an majmu'iha bibayani. Kita tidak bisa meraih ilmu, mendapatkan ilmu tanpa memakai 6 perkara. Tanpa memakai 6 perkara. Nah, akan saya sampaikan kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ya, akan saya sampaikan kepada kalian dengan jelas. Nah, katanya 6 perkara itu apa? Dalam menuntut ilmu, syarat 6 perkara itu apa? Supaya bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama zukain atau zakain, yaitu cerdas. Yang kedua wahirsin, yaitu hirsin, semangat. Wastibarin, sabar yang ketiga. Wabulgotin, bulgoh yang keempat. Wa irsyadi ustazin. Wa irsyadin ustazin, membersamai guru atau mau dibersamai oleh guru. Wa tuliz zamani, dalam waktu yang lama. 6 syarat ini merupakan syarat di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Harus memiliki kecerdasan. Tidak boleh tidak cerdas. Harus cerdas. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Cerdas memanfaatkan waktu. Cerdas memanfaatkan waktu. Cerdas mengambil sikap yang mana yang menjadi prioritas. Kemudian setelah cerdas harus ada yang namanya wahilsun. Wahilsun, apa itu wahilsin atau wahilsin? Hirsin kuda ya. Di sini dibuat semangat. Nah, semangatnya itu harus seperti semangat kuda. Bagaimana dia semangat kuda? Semangat kuda itu kan ketika dia lomba balapan kuda ya kan. Ketika dia melihat garis akhir atau garis finish masih jauh pun dia lebih kencang lagi. Semakin dekat semakin kencang, semakin dekat semakin kencang. Nah, artinya apa? Bukan belajar yang kencang atau semangatnya itu di awal, tapi sampai akhir dia semakin semangat belajar. Itu maknanya wahirsen. Kemudian wastibarin, sabar dalam menuntut ilmu harus sabar. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh banyak protesnya, gumel, mendumel, atau sedikit-sedikit langsung menceritakan hal-hal yang buruk. Nah, itu sabar. Dalam menuntut ilmu harus sabar. Diberikan sakit sabar, diberikan cobaan sabar, kurang paham atau tidak memahami sabar. Ini termasuk di dalam 6 hal yang menjadikan sukses dalam menuntut ilmu. Kemudian juga wabulgoh. Nah, seorang penuntut ilmu harus memiliki bulgoh. Apa itu bulgoh? Yaitu bekal. 6 syarat menuntut ilmu, salah satunya harus memiliki bulgoh atau yang disebut bekal. Nah, bekal ini banyak. Ada yang berbentuk materi, ada yang non materi. Kalau dulu para ulama mencari ilmu berpindah-pindah tempat antara satu tempat dengan tempat yang lain,
Mereka butuh bekal, bekal makanan, bekal minuman, bekal uang, berpindah tempat. Untuk mendapatkan satu hadis, berpindah tempat jaraknya jauh sekali. Sekarang juga demikian. Kita menuntut ilmu harus memiliki bulghah, harus memiliki bekal. Apakah itu bekal kita berupa buku catatan, apakah itu bekal kita berupa makanan, bekal makanan, apakah itu bekal kita berupa uang, kita harus miliki. Bahkan kan salah satu imam mazhab kan, beliau belajar, kemudian habis bekalnya bekerja. Setelah itu belajar lagi pada gurunya. Seperti itu harus memiliki bekal. Nah, wa irsyadil ustad, wa irsyadi ustadzin. Nah, salah satu syaratnya lagi yang kelima dari 6 syarat menuntut ilmu adalah wa irsyadi ustadzin, yaitu membersamai ustadz. Mau dibersamai ustadz atau membersamai ustadz atau guru. Mau membersamai guru atau mau dibersamai oleh guru. Nah, bukan hanya belajar dari buku, tapi ada guru yang diikutinya dalam waktu yang lama, atau zaman, dalam waktu yang lama. Nah, contohnya lagi, mau membersamai guru. Nah, maksudnya ketika guru butuh sesuatu, butuh dimintai tolong, dibersamai, seperti itu bisa. Nah, kami di pondok sering seperti itu, membersamai guru bekerja, meringankan tugas-tugasnya, mungkin adab yang bisa memudahkan di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, watuluz zaman. Nah, menuntut ilmu ini membutuhkan waktu yang lama. Tidak sebentar, tidak bisa dalam waktu hitungan jam. Meskipun sekarang banyak metode cepat, ya kan? Metode cepat dalam membaca Al-Quran, dalam membaca bahasa Arab, kan? Membaca kitab bahasa Arab, dalam bahasa Inggris dan lain-lain, misalnya. Metode cepat. Nah, tapi disebutkan di sini syaratnya harus watuluz zaman. Karena biasanya metode cepat itu hanya sebagai pembuka pintu untuk masuk. Sedangkan untuk lebih dalam tetap harus belajar, dan belajarnya butuh waktu yang lama. Maka diperlukan sabar, diperlukan semangat yang kuat, diperlukan bekal yang cukup, yang banyak, diperlukan untuk membersamai Ustaz. Nah, mungkin sampai di sini dulu malam hari ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana memilih teman yang baik di dalam belajar. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah faidah sebanyak-banyaknya. Kita tutup dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.